Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Setelah kemarin kita membahas surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dari sisi tata bahasanya, untuk media kita belajar mengaplikasikan pelajaran nahwu. Pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang kandungan isinya. Sebagaimana kemarin kita telah menerjemahkan, kita paham secara sekilas atau global bahwa surat Al-Baqarah ayat 183 itu mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian apa asyamu, berpuasa. Ini ada beberapa lafal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang panggilan Allah. Panggilan Allah dalam ayat ini adalah panggilan yang istimewa, panggilan yang luar biasa, panggilan kasih sayang. Ya, panggilan sayang ini ya, bukan panggilan orang yang lagi murka, tapi panggilan kasih sayang. Penyebutan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan kasih sayang dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi diakui keimanannya oleh Allah. Kalau orang nanti melaksanakan seruan Allah, berarti dia diakui keimanannya oleh Allah. Sebaliknya, ketika kita melaksanakan seruan dari Allah, perintah Allah dalam kalimat selanjutnya, berarti di dalam hati kita terkandung keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Apa seruannya? Apa perintahnya? Setelah kita dipanggil oleh Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, kita orang yang sudah mengaku Islam, banyak juga yang tidak melaksanakan seruan untuk berpuasa. Apa rahasianya? Mengapa banyak orang yang sudah mengaku Islam tetapi tidak menjalankan ibadah puasa? Barangkali rahasianya dari seruan ini adalah bahwa yang diseru untuk berpuasa hanyalah mereka yang memang memiliki keimanan di dalam hati. Adapun orang yang keimanannya labil, sangat sedikit, maka tidak ada sinyal untuk menerima panggilan dari Allah. Atau bahkan mungkin dia memang orang yang tidak memiliki iman sama sekali, lemah imannya sehingga nggak ada sinyal untuk menerima seruan dari Allah ini. Atau mungkin memang dia bukan orang yang beriman, non muslim ya, misalnya kalau nggak menyebutkan kafir ya, agak sensi masalahnya. Menyebutnya kafir itu nanti ada yang protes. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Seruannya sekali lagi kepada orang yang beriman. Ibaratnya begini, ada depan sana ini, lewat di jalan raya, depan asrama kalian, penjual mie ongklok, sate, ada juga mungkin apalagi salome. Nah, kamu manggil
Cilok. Salome ya, misalnya Salome ya. Maka yang merasa penjual Salome kan dia berhenti. Yang merasa nggak jual Salome ya bablas saja, karena nggak merasa berhenti. Maka mungkin ini ketika Allah panggil orang-orang yang beriman, karena dia tidak merasa beriman, maka dia bablas saja, nggak melaksanakan seruan itu. Logikanya begitu. Ketika kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih ke orang Islam banyak yang tidak berpuasa? Kalian bergerak 2 kilometer dari sini ke arah pasar saat bulan Ramadan, kita dapati di banyak warung-warung itu seperti layaknya budaya barongan. Barongan itu kepalanya nggak kelihatan, wujudnya nggak kelihatan, tapi kakinya kelihatan. Banyak itu kaki kelihatan itu, dikerubungi pakai kain kan berarti seperti barongan itu. Kok banyak ya? Sedang apakah gerangan makan ternyata ya. Warung ya, ada yang beli bakso, nyoto, brongkos, wah. Sate, gulai, macam-macam. Wah, nikmat sekali di bulan puasa panas-panas misalnya lagi makan ya, lagi beli es dan seterusnya, makan es ya. Kalau beli doang sih apa-apa, beli saja nggak apa-apa kalian ya. Ngomong buat buka kan berarti belinya. Tapi kalau makan siang hari kan berarti payah ini. Kemudian pernyataan Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mengindikasikan bahwa puasa ini memang telah menjadi tradisi orang-orang zaman dahulu. Bahwa orang-orang zaman dahulu pun punya kebiasaan berpuasa. Dalam keyakinan-keyakinan orang terdahulu sudah ada ibadah atau ritual berpuasa. Bahkan yang primitif sekalipun mereka punya pengetahuan tentang puasa dan menjalankan puasa. Ya kan? Banyak orang yang berpuasa dengan tujuan yang macam-macam, mencari kesakten, biar kebal, biar dagangannya laris, biar orang terpikat hatinya, berwibawa dan seterusnya. Jadi orang-orang dahulu pun sudah punya pengetahuan dan melaksanakan puasa dengan berbagai macam maksud, tujuan, dan pengetahuan yang dimiliki itu tentang puasa itu seperti apa ya. Maka dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini juga bahwa secara syariat umat-umat terdahulu juga diberi syariat untuk menjalankan ibadah puasa, karena kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa hakikat puasa, tujuan berpuasa adalah agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama tentang perintah berpuasa atau kewajiban berpuasa. Kemudian yang kedua, kalau secara global yang kedua adalah tentang hakikat tujuan puasa. Kalau mau dirinci lagi, mulai dari awal tentang makna seruan ya ayyuhalladzina amanu juga bisa diuraikan. Kemudian tentang syariat puasa orang-orang terdahulu juga terkandung di dalamnya. Tapi poin penting yang bisa kita aplikasikan, kita terapkan pengetahuan ini adalah tentang kewajiban berpuasa, kita menjalankan puasa dan tahu hakikat tujuan puasa itu untuk apa? Yakni untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu takwa bukan takwa pakaiannya dengan pakaian takwa, pakaian koko. Itu baju koko ya.
Takwa itu katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di hati, di dada. Bukan secara fisik terus jendol di hatimu, nggak ada ya. Ketakwaan itu, tapi itu di kolbu kalian, di hati kalian, di jiwa kalian memiliki ketakwaan. Suatu saat ada sahabat yang ditanya tentang takwa itu seperti apa. Maka jawabannya tidak menggunakan jawaban yang definitif. Artinya maksudnya yang definisi bahwa takwa adalah suatu kata yang dengan macam-macam itu tidak. Tapi dengan memberikan satu ulasan yang mudah ditangkap, mudah dimengerti. Dengan suatu pertanyaan balik, bagaimana pendapatmu ketika ada seorang yang berjalan di jalan yang terjal, yang mendaki, juga licin, sangat berbahaya? Maka dijawab, maka orang itu akan sangat berhati-hati dalam perjalanannya. Nah, itulah takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kehati-hatian, tidak mau terpleset ke dalam pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, dia ingin aman. Orang yang ingin selamat, itulah orang yang bertakwa. Yang dalam perjalanan hidupnya dia penuh perhitungan, penuh kehati-hatian, tidak sembrono, tidak gegabah. Itulah orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, ketakwaan bukan pada aspek lahiriah, tapi ketakwaan itu letaknya di hati, kemudian terejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang dalam bentuk ketaatan-ketaatan dan kesediaan kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Maka kalimat ini sungguh padu dari awal sampai akhir. Diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian orang beriman diperintahkan untuk menjalankan perintahnya sampai terbentuk suatu kepribadian yang bertakwa. Orang yang beriman, kuncinya dikatakan dia iman, dia Islam, itu kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, pengakuannya, kesaksiannya dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Perlu kalian ketahui bahwa ikrar keimanan itu, ikrar keislaman itu yang merupakan persaksian, bukan sekedar pernyataan, tapi terkandung di dalamnya janji dan sumpah setia. Bahwasanya saya bersaksi, saya berjanji, bahkan saya bersumpah tidak ada ilah, sesembahan, sesuatu yang disembah, yang ditaati, illallah, kecuali hanya Allah. Maka konsekuensinya adalah ketika seseorang sudah mengikrarkan la ilaha illallah sebagai pernyataan otentik dari keimanannya itu, maka akan diiringi dengan ketaatan-ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah tapi ditanya kamu sholat subuh enggak? Enggak. Puasa Ramadan? Tidak. Maka jangan-jangan pernyataannya adalah pernyataan yang palsu. Keimanannya masih palsu juga. Maka kita mantapkan di bulan Ramadan untuk menjalankan ketaatan, ibadah-ibadah, utamanya puasa, terus nanti kita iringi dengan amalan-amalan yang lain, memperbanyak tadarus, memperbanyak tilawah, mengkaji Al-Quran, dan juga amalan-amalan sunnah kita hidupkan. Siap semuanya? Insya Allah ya, kita bersiap diri menyambut Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita, sehingga nanti keluar di bulan Ramadan sebagai insan-insan yang bertakwa. Sebagai penutup,
di luar dari materi, saya ucapkan selamat kepada Mas Najwan. Lengkapnya siapa? Muhammad Najwan Mujiono. Ya. Tapi nggak ada hubungannya dengan saya Puji ya, Mujiono kok ya. Yang telah meraih juara pertama, juara 1 cabang pencak silat tingkat kabupaten untuk SMP Putra, ya, SMP Putra atau campur SMP SMA, SMP saja, ya, Popda SMP Putra, Popda SMP cabang pencak silat putra mendapatkan juara 1, ya. Maka ini diam-diam ternyata menghanyutkan, ya, kelihatannya diam kalem gitu kan, jalannya tenang, ternyata di balik itu punya jurus yang mematikan, ya, yang sadis, ya, mengalahkan musuhnya. Saya nggak tahu tapi itu. Maka kita ucapkan selamat. Nanti kalau ada piala atau piagam atau apa, kita duplikasi supaya panti ini juga punya kenangan Najwan pernah menyumbangkan medali emas. Nah, kini kamu, namamu akan terkenang dalam tanda kutip abadi, walaupun nggak abadi, semuanya kan rusak. Artinya dalam waktu yang lama kamu mengukir prestasi yang kemudian dipajang prestasimu di panti ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Oleh karena itu, Mas Ilham jangan mau kalah, Mas Rehan juga jangan mau kalah. Yang SMP lagi siapa? Mas Fatir. Mana Fatir ini? Paling belakang lah, kamu kecil kok di belakang, ya, nggak kelihatan. Mas Fatir juga jangan mau kalah. Sifatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.